Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Puji di channel Gerisan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya kelas 8, kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran berikutnya, masih berbicara tentang teks persuasi. Adapun yang akan kita pelajari fokus kepada menyimpulkan isi. Video ini merupakan video pembelajaran saya yang ke-23. Baiklah anak-anak, tanpa berlama-lama, yuk kita ikuti saja. Apa yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita mengerti pada pembelajaran kali ini adalah tentang menyimpulkan isi. Nah, kita tahu bahwa isi teks persuasif adalah saran, ajakan, arahan, atau pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari teks persuasif. Nah, ini pakai K harusnya ya. Itu anak-anak. Nah, untuk bisa mencapai itu, maka ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya supaya kita bisa menyimpulkan isi teks persuasif. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Apa gunanya membaca keseluruhan teks ini adalah untuk menemukan gagasan umum. Maka harus sampai seluruhnya. Setelah itu mencatat bagian-bagian yang penting atau hal-hal yang penting. Biasanya di awal atau di akhir paragraf. Tinggal kategorinya. Terus berikutnya adalah memahami hubungan logis antar teks tadi, antar bagian tadi. Setelah itu baru kita bisa menyimpulkan simpulan akhirnya kepada teks tersebut. Ya. Nah, inilah kita praktek saja. Berikutnya adalah teks. Nah, sebelum kita melihat teks itu, maka kita harus tahu sebenarnya hakikat dari simpulan itu apa sih. Ternyata simpulan adalah rumusan atau pendapat akhir tentang sesuatu. Misalnya teks. Nah, rumusan atau pendapat akhir tentang sesuatu itu diperoleh kalau kita memahami secara keseluruhan isi, sehingga tidak sepotong-sepotong. Setelah kita memahami, setelah kita baca secara keseluruhan, maka kita bisa menyimpulkan pendapat akhir, yaitu pendapat kita sifatnya subjektif berdasarkan apa yang ada di situ. Baik, kita perhatikan saja, ini adalah sebuah teks. Ya, sebuah teks yang ada, yang saya ambil dari buku paketmu halaman 182. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya, di Malaysia, harga 20 batang rokok setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan, atau kebutuhan pokok mereka itu lebih banyak dihabiskan untuk membeli rokok. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Nah, bagian-bagian yang penting atau kata-kata kunci apa yang ada di dalam cerita itu? Ini ada sulitnya, kata sulitnya. Kemudian ada pecandu. Sulitnya apa? Menghentikan. Nah, menghentikan merokok. Jadi seberapa mahal pun nggak peduli gitu untuk menghilangkan itu. Bahkan di Shanghai dan seterusnya atau di Malaysia itu seperti itu. Akhirnya di sini ada kata-kata hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Candu ini kan bisa nanti diubah menjadi kecanduan. Ya, bisa diubah menjadi kecanduan. Bagian-bagian yang penting itu tadi ya. Bagian-bagian yang penting misalnya sulit, kemudian perokok, nah, kemudian
menghentikan, kemudian candu, ya. Jadi sebenarnya sebelum sampai sulit ini, sebelum sampai candu, ya, atau kecanduan, ini kan susah kalau sulit, sehingga bisa disimpulkan bahwa, ya, dari kata-kata atau dari hal-hal tadi bisa disimpulkan bahwa, ya, berhentilah merokok. Sebelum, tulisannya bagus banget ya, sebelum kecanduan. Nah, sebelum kecanduan, oke lah, ya, tulisannya walaupun seperti itu, anggap ini tulisan yang terbaik. Berhentilah merokok sebelum kecanduan. Maklum masih belajar ya. Ini prakteknya ya. Setelah itu akhirnya kan, untuk memahami dan untuk aplikasi, kalian maka lihat buku paketmu halaman 183, kerjakan kegiatan 73 bagian A dan B. Di sana ada pengertian, kemudian ada langkah-langkah, kemudian ada praktek menyimpulkan dari dua teks. Itu. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri hanya seperti itu, sebenarnya menyimpulkan intinya ada langkah-langkah, kemudian bagaimana caranya. Sebelum mengakhiri, saya tutup dengan sebuah renungan. Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka akan dipermudah dirinya. Semoga kita termasuk orang yang mempermudah urusan orang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya, masih bersama Pak Pujianto. Terima kasih.